Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah, Mbak Emas yang ada di rumah. Seperti biasa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang banyak hal atau pertanyaan dalam yang sering ditanyakan kepada admin. Jadi mudah-mudahan narasumber kita pada episode kali ini bisa memberikan sudut pandang baru atau bisa memberikan input baru kepada kita semua. Mudah-mudahan apa saja yang akan kita dengarkan dari beliau pada hari ini memberikan manfaat, memberikan sudut pandang yang baru dan bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum Fauzia. Waalaikumsalam. Lah, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, Fauzia ini adalah anak saya sendiri. Jadi, tapi beliau bertemu dengan saya itu sudah mahasiswa ya, Fauzia, sudah mahasiswa. Jadi kita akan mengulas banyak tentang beliau. Sebelumnya tak perkenalkan tentang beliau. Anis, nama lengkapnya adalah Anis Fauzia. Pendidikan keperawatan UNER pada tahun 2015. Lulus 2018 profesinya. 2018 ya. Yeah. 2018 S1-nya keperawatan UNER, S2-nya barusan lulus 2021. Selain itu beliau juga pernah menjuarai MTQ regional, juara siji MTQ regional. Arek pondok ya. Juara 1 MTQ regional. Kemudian ada banyak prestasi duniawi lah ya Pak ya. Jadi ada prestasi selama beliau di kampus. Mungkin apa yang beliau capai, apa yang dia capai itu menjadi keinginan atau menjadi cita-cita anak-anak kita yang sedang kuliah atau kita para orang tua. Sebetulnya bagaimana sih beliau itu dalam menjalani pendidikannya semasa kecil hingga sampai dewasa. Saya tak jelaskan prestasinya dulu. Yang pertama, beliau pernah Fauzia iki pernah ikut youth exchange di Singapura, Thailand, Malaysia tahun 2016. Langsung telu. Singapura, Malaysia, Singapura, Thailand, Malaysia. Laplai gitu. Kemudian yang kedua, konferensi internasional Jepang, di Jepang. Beliau pernah masuk ke dalam rombongan konferensi internasional Jepang tahun 2017. Itu berarti S1 ya? Masih S1. S1 ya. Yang ketiga, beliau pernah ikut konferensi internasional di Korea Selatan tahun 2017. Jadi iku pada saat ning pondok ya, pada saat di sini ya. Iku dhek iki sering izin keluyuran ning yo ngono iku. Konferensi, youth exchange. Jadi buat kadang-kadang kita itu begini ya, kadang-kadang kita itu bisa mendapatkan satu hal ngono misalnya iku wis dunia saisinya wis langsung dikei roh ngono kan ya, masyaallah. Lah untuk membuat arek iki mau gelem bicara di depan publik angel eram ngono lho. Saking saking isine, karena hal-hal yang seperti iki iku sebetulnya adalah mainan nek gawe Fauzia iku dulinan lek lunga-lunga ning luar negeri, pertukaran pelajar, konferensi dan lain sebagainya. Sekarang bocah iki beliau ini sudah menikah. Alhamdulillah barusan menikah. Ya Pak ya. Alhamdulillah, dan sekarang dinas di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Pemprov Jawa Timur Surabaya barusan saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi dirimu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung ke pertanyaan Deep Talk yang pertama. Sebetulnya keinginan menghafal Al-Qur'an iku keinginan. Beliau sudah khatam Quran sudah dari dulu sebelum kuliah. Keinginan menghafal Al-Qur'an iku sebetulnya keinginan sendiri apa orang tua?
Insya Allah. Sebelumnya alhamdulillah makasih Umi sudah diizinkan untuk berbicara, berdiskusi dan sharing pada kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya dulu saya itu waktu masih SD kan belum tahu apa-apa. Jadi waktu orang tua mengarahkan saya ketika sudah lulus SD, kamu mau masuk mana? Sedangkan teman-teman saya semuanya itu di SMPN negeri di luar. Sekolah negeri di luar. Nah, namanya anak kecil pasti aku pengen melu iku. Melok Namun karena desakan orang tua dan memang saya juga dulu waktu kecil masih nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi SD karo. makanya pilihan untuk masa depan. Oh iya. Nggak ngerti pasti ya karo. Jadi mama ini yang harus kenceng. Iya, terus. Iya, jadi peran orang tua itu sangat berarti memang, Mi. Jadi saat teman-teman saya yang lain ke jalur yang sana SMP dan saya pengen ikut, dicegah sama orang tua. Kamu lebih baik masuk pondok pesantren di sini. Yang di situ notabene saya sendirian, nggak punya teman sama sekali dari daerah berarti angkatan itu Fauzia kayak enek? Nggak ada. Fauzia tok berarti sing pondok. Yang masuk ke pondok di salah satu di Madura itu pondok. Berarti berbeda sejak awal. Sebenarnya teman-teman saya juga ada yang masuk pondok dan memang kebanyakan masuk pondok A gitu ya. Saya juga pilihannya antara SMP di luar atau pondok A ini. Saya sama sekali enggak punya pikiran ke pondok yang disarankan oleh orang tua. Nah, tapi karena memang orang tua memang mempunyai untuk mencerahkan masa depan anak-anaknya mungkin ya. Kenceng ya. Iya, jadi saya mau tidak mau dalam nangis-nangis waktu masuk pondok ya. Drama ya. Anak SD yang baru lulus diculno. Jadinya akhirnya dimasukkan ke pondok itu. Saya juga masih waktu kecil juga cuma dibilangin di sana bisa ngafal Quran sama pendidikannya juga jalan, ada UNAS-nya juga begitu Mi. Jadinya kan sama ya pondok ambek. Jadi akhirnya mau tidak mau alhamdulillah saya masuk ke pondok tersebut karena pertama desakan orang tua juga. Ternyata memang orang tua itu pasti menginginkan masa depan anak yang cerah ternyata Mi. Seperti itu yang terbaik. Betul. Ada sisi sudut pandangnya wong tua itu memang kenceng memang. Masih nangis-nangis juga peduli. Iya betul. Nangis-nangis kadang misal ada pelanggaran di pondok yang misal buang sampah sembarangan gitu Mi. Terus dihukum. Jadi orang tua tidak pernah menyalahkan pondok, yang disalahkan saya gitu. Karena kalau zaman sekarang itu berbeda. Iya beda. Terkadang gurunya yang disalahkan seperti itu. Kalau dulu saya benar-benar yang didisiplinkan adalah saya sendiri sama orang tua saya seperti itu. Nah, iku notice. Jadi dari awalnya memang wis beda dhewe dan memang orang tua memang tipe sing kenceng ngono kan ya urusan agama ngono-ngono. Iku berapa tahun di pondok Fauzia? Alhamdulillah saya dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Jadi 2 kali UNAS di pondok itu Mi. Dan ada UNASnya juga. SMP sampai SMA. Dan nambah pengabdian 1 tahun. Oh, wajib ya oleh ngabdi. Iya, pengabdian wajib 1 tahun. Iya. Iku kan langsung menghafalkan Quran berarti ning kono kan? Iya, langsung. Dites dulu pertamanya terus diklasifikasikan kamu masuk langsung kelas 1 SMP atau masuk kelas persiapan terlebih dahulu. Oh iya. Alhamdulillah dulu saya langsung masuk kelas 1 SMP-nya seperti itu. Jadi berarti langsung hafal Al-Qur'an? Nggih, langsung. Berapa tahun? 5, 7? Untuk menghafalnya sendiri alhamdulillah dari mulai pertama kali juz 30 karena dulu awalnya juz 30 ke juz 1 nih. Terus sampai di mana-mana mesti begitu. Juz 30 selalu lebih mudah ke juz 1. Ke juz 1. Jadi dimulai dari ayat-ayat pendek dulu biasanya. Alhamdulillah kelas 2 SMA pertengahan itu sudah selesai. Dengan didampingi juga sama pelajaran-pelajaran yang seperti pelajaran umum lainnya dan pelajaran Arab lainnya gitu.
Iku sik gak ono gambaran sesuk kate dadi opo. Nggak punya sama sekali, Mi. Nang pondok iku kan kayak sami nawa atokna ngalir ngono ya. Ngalir. Ngalir ngono ya. Lah terus sekarang ki pertanyaan mendalam selanjutnya. Kira-kira setelah dewasa kan Fauzia kan umur piro toh? Selawi ya sih? 26 28 ya. 26 ya Masya Allah 26 Insyaallah 26. Beliau sudah anaknya sudah memaksimalkan usia mudanya dengan penuh dengan penuh tirakat dan puasa. Saiki wae happy yo, Pak. Kira-kira setelah dewasa awakmu kan paham nggak sebetulnya kenapa sih kok orang tuamu berbuat seperti dulu kepadamu ketika kon sik cilik. Itu kan sudah sama seperti menundakan kesenangan kepada anak-anak itu. Gitu. Iku kira-kira. Kalau setelah dewasa itu saya punya pikiran sadarnya itu Ya saiki sudah enggak Mi SMA kelas 3 alhamdulillah pas semuanya sepertinya sudah Allah mempermudah semuanya. Mulai dulu itu saya kelas 3 SMA memang niat utama itu mau masuk UNER, tidak mau masuk kemana lagi seperti itu. Jadi saya sampai saya ingin mulai mencoba untuk menata hidup. Saya mau kemana? Tentunya itu juga sering ditanyakan sama orang tua, kamu mau kemana kayak gitu. Selama saya mempunyai niat yang baik, mempunyai tujuan yang baik, pasti orang tua itu mendukung seperti itu. Nah, alhamdulillah mungkin tujuannya orang tua saya dimasukkan ke pondok sampai akhirnya saya mempunyai pikiran sendiri untuk menata masa depan itu bertemu waktu itu. Jadi saya mulai sadar akhirnya pilihan. Jadinya saya sampai ngambil brosur di UNER minta ke kampus B waktu itu saya belum tahu apa-apa juga. Itu arek desa. Terus saya taruh di lemari. Saya selawatin tiap hari. Gitu. Arek desa, arek pondok wis ngono tok isoke. Ya Allah. Selawatin gitu. Sama ya belajar di pondok sampai akhirnya belajarnya koyo opo sih ning pondok iki mlebu UNER? Kan enggak ono sesuatu sing spesial. Makanya, betul. Aku iki kan arek Surabaya, Fau. Arek Surabaya, arek tengah kota. Bahkan ono bimbel belajar iku sing menggaransi jaminan misalnya lek awake dhewe gak keterima ning kampus favorit tersebut, uang iso kembali dan iku iso ono ngecamp sampai puluhan juta dan lain sebagainya. Lek arek pondok iku sinau kek opo kan sinaune iku kek opo? Kan gak sing kaya ngono Fau ya kan sinaune iku. Nah ikulah dunia lain, dunia sisi pondok atau sisi arek desa lain sing iku tidak ada nang gone sudut pandangnya arek-arek kutha ngono lho. Dadi kayak opo belajarmu? Kan ya wis ngono-ngono ae. Bener nih, ini pertanyaan yang sangat ini sebenarnya saya punya cerita dulu dan jarang saya ceritakan ke orang lain. Jadi waktu saya di pondok kan biasa misalnya 7 jam pelajaran itu ada fisika, kimia, saya kan IPA. Terus di situ di sela-sela itu ada nausoro, benar-benar udah kepala ono pelajaran agama ya. Udah kena fisika kimia panas ditambah nausoro tambah panas gitu. Tapi enggak tahu saya juga enggak tahu kenapa Allah menggerakkan hati saya untuk saya pengen bimbel. Karena saya punya tujuan. Itu waktu SMA. Punya bimbel dan waktu itu saya minta izin langsung ke ketua pondok pesantren, Bunyai paling tertinggi di pondok. Saya enggak tahu kenapa umur segitu saya berani untuk menelpon pribadi. Saya juga sampai saya mikir kok bisa ya, saya dulu bisa nelpon secara pribadi padahal harusnya kan lewat ustazah dulu atau saya langsung meminta izin, saya mau bimbel di luar pondok. Dan itu biasanya dulu sangat tidak diperbolehkan. Karena kita benar-benar kayak di dalam penjara. Iya, oleh pondok lah, ngerti lah. Saya mengatakan maksud dan tujuan bimbel itu seperti apa, saya pengen masuk kemana dan jalan Allah juga waktu itu saya diizinin. Kasyaf berarti wonge. Saya sampai kaget. Sampai sekarang saya sampai kayak
kok bisa diizinin ya. Ya wis kasah kok ketompo ngono. Dan waktu itu saya pengabdian waktu bimbel itu Mi. Oh, posisimu wis pengabdian. Pengabdian. Dan tapi kalau pengabdian kan jadi wali kelas, jadi megang tasmian juga. Itu kan 24 jam enggak pernah berhenti tuh Mi. Iya. Kayak gitu kecuali istirahat itu berhenti. Nah, Mbak badal lah. karena dari jam 12 siang sampai jam 3 sore itu waktunya istirahat. Setelah saya di sekolah jam 12, saya mulai izin keluar itu setiap hari selama 1 tahun, Mi. Oh, setahun toh. Iya, keluar dari pondok naik bis mini. Bis mini. Sampai saya kan dulu jarak dari bimbel ke pondok itu sekitar 1 jam tuh, Mi. Dan saya sampai sekarang mikir kok bisa ya dulu diperbolehkan untuk jadi bimbel di luar. Bekale iku ya mek sing setahun iku, Val. Sing temenan bekal bimbel. ya bekal istilahnya bekal pelajaran umum sing apa? Yang sing bener-bener arep ujian sing Nggih. asing iku kok kebut mek setahun to. Nggih. Setahun to, Besti. Apa kabar adewe sing bimbel kat SD, SMP, SMA? Ya Allah. Tim bimbel kayak safari ya. Aku rasane. Dan nggak tahu kenapa Allah ngasih jalan itu kayak wis mudah gitu, Mi. Orang tua juga. Wah, ternyata dipikir-pikir, oh ternyata ini ya tujuannya orang tua. Saya baru mikir setelah itu. Oh, saya bisa berada di sini itu selain karena guru yang ada di pondok yang selalu mendoakan, ternyata orang tua itu lebih dahsyat doanya memang. Seperti itu sampai akhirnya ya ternyata tujuan orang tua dan tujuan saya akhirnya sama dan saling mendukung satu sama lain. Iya toh, akhirnya jadi berkah. Nah keberkahan itu orang tua nggak bisa didapatkan di mana lagi. Cuma orang tua dan guru. Betul sekali. Iku sing akhirnya berarti awakmu setahun iku dari persiapan mlebu tes. Iku kan baru lagi sadar aku kate nang ndi ku lagi setahun iku mau. Jadi kudu sing mau rencanakan tidak bahkan ya sampai nang titik sing sekarang akhirnya ya wis titike sing iku mau. Ya sing kelas 3 SMA iku mang. Ya bener. Sampai di titik sing sekarang kan ngono kan ya. Wis alhamdulillah akhirnya yo berarti tirakat dan poso selama ning pondok pesantren iku mau dibuang. Kan ngono ya ibaratnya ya. Walaupun sebetulnya hal-hal istilah dalam tanda kutip iku hal-hal dunia sing koyo ngene iki kan apa ya, Val? Iku kan kudu sesuatu sing apa ya? Kudu sesuatu sing kudu digawe bangga-banggaan apa digawe pamer-pameran. Yo alhamdulillah. Umpama digoleki sing luwih pinter teko kon yo sepajak kerat. Ning ngene kampus iku kan ya umpama digoleki si sapa sing paling sip siapa? Sing lebih sip to ke awakmu yo akeh. Tapi apa banyak hal sing awakmu alami iku kau merasakan bahwa iku adalah kasih sayang dan berkah saka Allah Subhanahu wa taala. Ngono gak sih? Sekali iya bener, Mi. Istilahnya jadi orang-orang sing beruntung akhirnya, ya kan ya. Bejo, Mi. Bejo. Bukan berarti apa wong berkah apa bejo iku kan rumus ya, berarti kan ono rumus ya Faw ya. Iya. Gak ono ujug-ujug. Lah, terus iki pertanyaan sing terkelima atau pertanyaan terakhir Fauzia. Sebetulnya tipe-tipe orang tua yang seperti apa sih orang tuamu itu? Sing paling ingat dari prinsip-prinsip orang tuamu. Kalau cilik gak paham lah dhewe to. Tapi ketika wis dewasa paham lah dhewe. Boleh mak-mak, boleh bapak-bapaknya seperti apa sih bapak ibumu? Kebetulan kan kalau bapak saya kan dari Madura toh, Mi. Jadi kan kalau almarhumah ibu dari Surabaya kayak gitu. Jadi kalau di Madura kan mungkin sudah banyak yang tahu kalau misal kayak habis sekolah SMA langsung dinikahkan kayak gitu, masih kecil belum lulus juga sudah bisa kan mau sarah apa kok oleh enggak, ini fakta yang terjadi memang. Iya. Jadi seperti itu. Nah kon kan ditanya ambek bapakmu ya. Open diskusi berarti ya. Apa tipe orang tua yang seperti apa? Benar-benar kayak disiplin banget gitu, Mi. Mendisiplinkan saya dari awal, mulai dari SD yang harus pulang jam berapa, harus belajar jam berapa, seperti itu. Kayak TV ada batasannya, saya harus menonton, Mi. TV ada batasan. Dan diawasi. Itu yang penting. Kamu lagi nonton apa? Kalau misal nonton kartun atau sesuatu yang pembelajaran itu enggak apa-apa kayak gitu. Kalau udah selain itu biasanya lah
TV langsung dimatikan. Ayo sekarang waktunya belajar karena besok misalnya ujian kan. Yang penting ada pengawasan terus sama orang tua. Jadi wong tua sing ketat sebetulnya. Tarik ulur apa? Umbaran apa? Ketat nih. Ketat ya. Ya dari kecil sudah didisiplinkan dari awal. Setauku ya tanpa memang saya sadari Mi ternyata yo ada disiplin. gak paham. Nggih. Gak paham. Ya bener. Ya iya sampai drama arep nang pondok ngapal Al-Qur'an niku wae lho awakmu dijarno. Iya Mi. Jadi kayak apa orang tua itu sudah percaya banget kamu di pondok ini pasti baik. Wis tak culno ae ngono. Diculno di pondok itu kan enggak apa-apa daripada diculno di luar pondok Mi. Seperti itu. Iya, bener. Cuman ya walaupun diculno nang pondok tapi tetep tergantung wong tuae pisan sebetulnya ya. Tipe-tipe alhamdulillah tipe-tipe wong tuamu tipe-tipe sing paham ngono lho, tipe-tipe sing ning guru pun ya ono adape. Ya mudah-mudahan lah apa jenenge apa saja yang kita peroleh pada obrolan kita kali ini bahwa hal-hal yang perlu tak garis bawahi toko anakku siji iki bahwa hal-hal yang dia berada di titik sekarang dan masih akan melanjutkan hidupnya di kemudian hari, mudah-mudahan Allah berkahi awakmu dan keluargamu terus-terusan berkah hidupnya, panjang umure, sehat badane, dohir batine, apa meneh. Allah angkat derajatmu dan keluargamu, Allah luaskan rezeki. Lah ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga almarhumah ibu saya juga meminta doanya. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga awakmu dadi ganjarane ibumu ning kono. Kemudian yang perlu tak garis bawahi di sini adalah bahwa memang tidak ada sesuatu hal yang berhasil iku bukan diperoleh dengan ujuk-ujuk apa koyo lotre ngono kan. Sesuatu hal yang berhasil dia di usia 25 tahun, 26 tahun yang sekarang ya dalam tanda kutip lah dunia itu sudah dibentuk atau sudah ditandur kecilik oleh orang tuanya. Kemudian dicarikan oleh orang tuanya itu lingkungan sing positif atau lingkungan yang bisa membentuk dirinya. Tentu akan menjadi perdebatan sebetulnya iki lek ning ranah publik bahwa enggak aku pengen anakku sing koyo ngene, aku pengen anakku sing koyo ngono. Tapi iki tak tunjukkan satu sisi atau satu sudut yang lain bahwa iki ku ono dan jumlahnya sing koyo Fauzia iki akeh saking gak gelem diwawancarai ya Fau. Saya masih kecil masih banyak di luar sana yang akeh durung mari narasumbernya sih diseret-seret kan ya. Jadi memang keberkahan iku bukan berarti gak ono rumuse. Kebaikan dari Allah iku pokoke angger awake dhewe dadi wong tuwa iku paham ning anak iki kayak apa ngono lho. Paham iku kudu diarahno supaya arek iki yo doyan atau nyedek maring Gusti Allah kan ngono ya. Jadi sehingga ketika arek iki dewasa kemudian menjadi orang yang baik akhlaknya, kemudian dia lancar hidupnya, lancar akhirat dan lain sebagainya. Orang tua iki gak khawatir Mas, ya wis ditinggal sedo lah ngono sih. Akhirnya dadi amal jariah. Sehingga begitu, mudah-mudahan lah apa saja yang sudah kita dengarkan dari beliau, dari Fauzia ini mudah-mudahan menambah input kita atau menambah sudut pandang kita sebagai orang tua atau sebagai anak-anak muda atau mbak-mbak mas-mas yang masih kuliah. Nah, mudah-mudahan terima kasih banyak ya Fauzia. Sudah mudah-mudahan apa saja yang kita sampaikan kepada jamaah pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan jadi berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum.